Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 12 akan menampilkan hasil presentasi kami, yaitu tentang konsep bilangan dalam Al-Quran yang beranggotakan saya, Yuni Matasari, dengan NIM 2030105007 dan Baitul Hasna 2030105008 dengan dosen pengampu Bapak Yogi Imam Perdana LTMAG. Yang pertama yaitu konsep bilangan dalam Al-Quran. Bilangan adalah objek matematika yang digunakan dalam menghitung dan mengukur sebuah simbol notasi yang mewakili angka sebagai angka. Al-Quran telah menyebutkan pentingnya penggunaan digit dalam matematika seperti bilangan 1 sampai 10. Angka 1, 2, 3, dan 4 dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adana alla ta'ulu. Yang artinya, dan jika takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan di mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak yang kamu miliki. Dan demikian itu adalah kepada tidak berbuat aniaya. Angka 5, 6, 7, dan 8 terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 22. Sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum Qur Rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an zahira wa la tastafti fihim minhum ahada. Artinya, nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3 orang, yang keempat adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5 orang, yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap barang yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang, yang kedelapan adalah anjing. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja, dan jangan kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemudi itu kepada seorang pun di antara mereka. Angka 9 terdapat dalam surah An-Naml ayat 48. Wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi wa la yuslihun, yang artinya, dan adalah di kota itu 9 orang lagi yang membuat kerusakan di bumi dan mereka tidak berbuat kebaikan. Angka 300 terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 25 yang berbunyi walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a, yang artinya, dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Yang kedua yaitu konsep bentuk atau geometri. Konsep dari bentuk telah disebutkan dalam Al-Quran. Contoh yang paling adalah tentang bentuk bumi. Banyak orang dunia meyakini bahwa bentuk bumi datar dan tidak berpikir bahwa bumi berbentuk sferikal atau elip. Al-Quran telah menyinggung tentang bentuk bumi sebenarnya pada ayat atau Quran surat An-Nazi'at ayat 30. Wal arda ba'da dzalika dahaha, yang artinya, dan bumi sudah itu dihamparkannya. Dalam bahasa Arab, dahaha berarti bentuk telur. Dahaha diambil dari kata duhiya, yang mana lebih khusus berarti telur,
burung unta yang berbentuk geosferikal atau elip, lebih tepatnya bentuknya seperti bumi. Jarak adalah salah satu elemen dalam geometri. Terdapat ayat Al-Quran yang membahas tentang bagaimana mengukur jarak. Terjadi kalau jarak sumbu bumi 23,5 derajat, itu 23 jam 5 menit. Bumi melakukan rotasi atau berputar pada poros atau sumbunya dalam waktu yang bersamaan. Bumi melakukan revolusi, itu mengitari matahari 356 hari. Ada beberapa ayat yang menggambarkan tentang arsitektur atau seni bangunan dan pertanian, termasuk ayat yang menjelaskan tentang permasalahan tersebut adalah Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 129. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ, yang artinya, dan kamu membuat benteng-benteng dengan supaya kamu kekal di dunia. Yang selanjutnya, yang poin ketiga, yaitu konsep koneksi dalam Al-Quran. Koneksi adalah suatu hubungan dari unsur-unsur yang disebut dengan struktur matematika. Terdapat banyak konsep koneksi dalam Al-Quran yang telah dijelaskan mengenai koneksi, yaitu seperti penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Yang pertama, konsep tentang penjumlahan atau penambahan. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 25 yang berbunyi, وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا, yang artinya, dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Yang kedua, itu konsep tentang pengurangan. Konsep pengurangan dalam Al-Quran yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 14 yang berbunyi, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun, maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Yang ketiga yaitu konsep tentang perkalian. Konsep perkalian terdapat dalam Quran surah Al-Hadid ayat 18 yang berbunyi, Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajra karim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang. Yang keempat itu konsep tentang pembagian. Konsep pembagian terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi, Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayain. Wa in kunna nisa'an fawqa sanataini falahunna thulutsa ma tarak. وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً وَلِآبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ
Innallaha kana aliman hakim. Yang artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki dengan bahagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk orang ibu bapak, bagi masing-masingnya dari yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Baitul Hasnah. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6 sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, karena kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 5. Konsep tentang ratio atau perbandingan. Konsep terdapat dalam surat An-Nisa ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma kalla minhu au kasuro nasibam mufruda, yang artinya bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Pengetahuan tentang perbedaan antara jumlah hari di bumi dan planet yang lain telah digunakan oleh astronot. Ada banyak konsep yang telah dijelaskan dalam Al-Quran yang bertujuan untuk membimbing manusia untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih luas mengenai hal ini. 1. 4. Aplikasi matematika dalam kehidupan umat manusia. 1. Aplikasi bilangan. Bilangan dalam ritual keagamaan digunakan untuk pembagian warisan, zakat, dan lainnya. Dalam warisan ada istilah yang berkenaan dengan bilangan, yaitu al-furud atau bagian tetap. Al-furud adalah bagian yang ditetapkan dalam kitabullah dan jumlahnya menurut kesepakatan para ulama mazhab ada 6, yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Zakat sendiri merupakan rukun Islam yang ketiga, di mana seseorang wajib membayar zakat apabila memenuhi syarat salah satunya, yaitu telah mencapai nisab. Bilangan juga banyak digunakan dalam kehidupan manusia, dalam berbagai bidang seperti nomor telepon, nomor seri, dan kode untuk ISBN dan ISSN. 2. Aplikasi geometri atau shape. Shape atau bentuk merupakan figur geometri yang banyak digunakan dalam berbagai bidang. Misalnya, penggunaan pada jarak visual dalam seni, arsitek, desain, animasi, dan lainnya. Salah satu penggunanya dalam ritual agama adalah menentukan arah kiblat. 3. Aplikasi koneksi. Koneksi atau struktur matematika telah digunakan dalam berbagai bidang. Misalnya, pada bidang ekonomi dapat disajikan tabel kredit dan debit.
pada bidang bisnis di mana keuntungannya dapat diperhitungkan. Konsep koneksi yang disebutkan dalam Al-Quran meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. 5. Ulasan konsep matematika dalam Al-Quran. Konsep matematika terdapat dalam Al-Quran di mana Al-Quran tidak menyebutkan langsung kata matematika. Al-Quran menyebutkan bilangan, bentuk, dan koneksi. Konsep matematika berkaitan dengan bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3, surat Al-Kahfi ayat 22, terdapat dalam surat Al-6 ayat 48, untuk surat Al-Kahfi ayat 25. Konsep matematika berkaitan dengan sahab atau bentuk atau geometri terdapat dalam Al-Quran surat An-Nazi'at ayat 30, Al-Surah ayat 129, Al-Qasas ayat 38, Al-Hadid ayat 25, Al-Kahfi ayat 31, Al-Waqiah ayat 18. Konsep matematika berkaitan dengan koneksi terdapat dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 25, Al-Ankabut ayat 14, Al-Hadid ayat 18, An-Nisa ayat 11, dan An-Nisa ayat 7. Konsep bilangan, sahab, dan koneksi dapat diaplikasikan dalam ritual agama dan dalam kehidupan manusia pada berbagai aspek. Salah satu penggunanya dalam ritual keagamaan adalah masalah faraid atau warisan. Sedangkan penerapan dalam aspek kehidupan manusia seperti menentukan arah kiblat, menentukan koefisien pada persamaan kimia agar terjadi keseimbangan. 6. Ulasan aplikasi konsep matematika. Matematika sebagai pelayan bagi ilmu lain banyak digunakan pada berbagai bidang seperti bidang ekonomi, fisika, kimia, agama, dan lainnya. Pada dasarnya, matematika sudah digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Tak urung barangkali bisa dikatakan bahwa tanpa matematika atau masyarakat menganggap sebagai perhitungan, maka akan mengalami kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Sekian presentasi dari kelompok kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.